Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada babu bayani jawazis syurbi qa'iman, bab keterangan tentang bolehnya minum dengan berdiri, wa bayani annal akmala wal afdal, dan keterangan bahwa yang lebih sempurna dan yang lebih utama, yang afdal adalah asyurbu qa'idan, minum dengan duduk. Saya ulang lagi, bab keterangan tentang bolehnya minum dengan berdiri, dan keterangan bahwa yang lebih sempurna dan yang afdal adalah minum dengan duduk. Fihi hadithu Kabsyah as-sabiq. Tentang hal ini adalah hadis Kabsyah yang lalu yang sudah kita bahas. Baik, kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridhoi keduanya, dia katakan, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama min zamzam, saya memberikan minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zamzam. Fasyariba wa huwa qa'im, lalu Nabi minum sedangkan Nabi dalam keadaan berdiri. Hadisnya ini sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Saya ulangi lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu an katakan bahwa dia pernah memberikan minum kepada Nabi dari Zamzam, lalu fasyariba wa huwa qa'im, lalu dia minum dalam keadaan berdiri. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa boleh minum dengan berdiri. Hadis kedua, wa anin Nazzal ibni Sabrah qal, dan dari Nazzal bin Sabrah dia katakan, ata Aliyun radhiyallahu an babar rahabah fa syariba qa'iman. Ali bin Abi Thalib datang ke pintu ar-rahabah, pintu yang luas. Fasyariba qa'iman, lalu dia minum dengan berdiri. Waqal, dan dia katakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana kamu lihat aku lakukan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu menunjukkan bahwa boleh minum dengan berdiri. Jadi Ali bin Abi Thalib minum dengan berdiri. Dia katakan, Rasul pernah melakukan sebagaimana yang kamu lihat aku lakukan, yakni minum dengan berdiri. Hadisnya juga sahih. Saya lanjutkan dulu. Hadis yang ketiga,
Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qal, dan dari Ibnu Umar semoga Allah ridhoi keduanya, dia katakan, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami biasa makan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu namshi, sedangkan kami berjalan, wa nashrabu, dan kami minum, wa nahnu qiyam, sedangkan kami berdiri. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia katakan hadis hasan sahih. Jadi hadis ini juga menjelaskan bahwa para sahabat di zaman Rasul biasa makan sambil jalan. Pernah nggak makan sambil jalan? Ya, makan permen, makannya juga sembari sembari jalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam. Cuma makan soto sambil jalan itu. Belarakan. Baik, kemudian hadis berikutnya. Wa an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu an. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah ridhoi. Dia katakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan duduk. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia katakan hadis hasan sahih. Yang kelima, wa an Anasin radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashrabar rajulu qa'iman. Nah, di hadis kelima ini Anas bin Malik radhiyallahu an katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum dengan berdiri. Qala Qatadah berkata, fakulna li Anas, kami berkata kepada Anas atau bertanya, fal aklu, lalu makan, maksudnya bagaimana tentang makan? Di hadis tadi kan Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang minum dengan berdiri. Bagaimana kalau makan? Begitu pertanyaan Qatadah kepada Anas. Anas katakan, dzalika asyarru au akhbath, itu lebih asyar, lebih buruk, au akhbath, atau lebih kotor. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin lahu, di satu riwayat milik Muslim. Jadi di Muslim itu ada beberapa lafadznya sedikit beda. Yaitu annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam zajara, bahwa Nabi SAW zajaro melarang, naha itu maknanya sama saja, melarang, anis syurbi qa'iman, dari minum dengan berdiri. Kemudian hadis yang keenam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman, jangan sekali-kali salah seorang dari kamu minum dengan berdiri. Faman nasya falyastaqi, maka barang siapa lupa hendaklah dia yastaqi, dia muntahkan. Nah, baik, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Kalau kita lihat hadis-hadis tadi, 4 hadis yang pertama isinya ringkasnya membolehkan seorang makan dan minum dengan berdiri. Hadis kelima dan keenam menunjukkan larangan, dilarang minum dengan berdiri. Kalau ada dalil yang kelihatannya sepintas bertentangan seperti ini, maka yang ditempuh oleh para ulama itu adalah tariqatul jam'i, metode menjamak antara dalil-dalil yang sepintas bertentangan tadi. Nah, itu nanti banyak dalam masalah-masalah fikih yang seperti itu. Ada dalil yang
sepintas bertentangan, maka dijamak, didudukkan. Saya contohkan dalam masalah lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya itu berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi katakan, man asbaha junuban, barang siapa masuk waktu subuh dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. Fala siyamalah. Man asbaha junuban fala siyamalah. Barang siapa masuk waktu subuh dalam keadaan junub, tidak ada puasa baginya. Itu di satu riwayat. Nanti di riwayat Muslim juga, di hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan bahwa kana Rasulullah SAW yusbihu junuban. Adalah Rasulullah SAW masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Mimpi kali? Enggak, min jima, kata Aisyah. Karena jima, karena berhubungan. Dan Nabi lanjutkan puasanya. Jadi mandinya setelah masuk waktu subuh. Kan bertentangan ya dua dalil tadi. Nah, kalau ada dua dalil bertentangan, dijamak. Bagaimana cara menjamaknya? Nah, caranya adalah bahwa masuk waktu subuh dalam keadaan junub, puasanya tetap sah. Tetapi yang afdal mandi sebelum subuh. Wallahualam, insyaallah itu cara menjamaknya. Jadi para ulama katakan al jam'u ma amkan. Menjamak itu sedapat mungkin. Jadi kalau ada pertentangan antara dua dalil itu dijamak atau contohnya lagi tentang menyentuh kemaluan. Di satu hadis sahih juga Nabi katakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa sentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Nah, nanti di satu hadis yang lain ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, saya sentuh kemaluan saya ketika sholat. Ini kayak ini kali ini iseng ya, sholat oh enggak ya. Lagi sholat iseng. Kemudian Nabi katakan, itu kan cuma salah satu organ tubuhmu saja. Maksudnya tidak harus wudhu. Nah, cara menjamak antara dua dalil ini adalah bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, tetapi yang afdal berwudhu. Tapi ada juga yang menjamak dengan cara yang lain. Oh, itu sentuh maksudnya nggak langsung, jadi pakai kain atau celana. Ya, itulah apa cara yang ditempuh oleh para ulama ketika ada dua dalil yang bertentangan. Kalau dipadukan nggak bisa, baru metode yang kedua. Metode yang kedua itu yang disebut thariqatut tarjih, memilih yang lebih kuat, yakni memilih dalil yang lebih kuat. Kuat apanya? Yang lebih sahih. Jadi kalau ada dua dalil yang bertentangan, pertama adalah thariqatul jam'i, kalau nggak bisa baru thariqatut tarjih. Nah, sekarang dalam masalah yang kita bahas ini tentang minum dengan berdiri, ada hadis-hadis yang melarang minum dengan berdiri. Lalu ada juga hadis-hadis yang membolehkan minum dengan berdiri. Ini cara menjamaknya begini. Minum dengan berdiri itu makruh atau tidak disukai. Jadi yang afdal minum dengan duduk. Dan ternyata benar di balik anjuran Rasulullah SAW untuk minum dengan berdiri dengan duduk tadi, itu di sana terdapat banyak hikmah. Jadi kita harus yakinlah, seyakin-yakinnya bahwa apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul atau yang dianjurkan, bukan wajib tapi sunat, itu kalau dilaksanakan pasti terdapat banyak hikmahnya. Nah, sekalipun sementara waktu mungkin orang belum tahu apa hikmahnya. Nah, itu banyak yang orang sudah apa. Nah, di balik larangan Allah dan Rasul itu kalau dilanggar pasti ada mudaratnya, itu dunia maupun akhirat.
sekalipun sementara waktu mungkin orang belum tahu apa mudaratnya. Contohnya, kenapa babi haram? Ya haram. Babi haram kenapa? Ya dilarang sama Allah. Sababnya apa? Allah nggak sebutkan. Jadi, nah ternyata di antara mudaratnya, kalau babi dimakan mengandung cacing pita, misalnya itu. Tapi itu bukan sabab, gitu. Ya pokoknya dilarang. Nah, itu hanya mudarat dari pelanggaran terhadap larangan Allah yang orang sudah ketahui sekarang. Nah, dan kalau dijadikan sabab begini, kan ada juga orang yang salah dalam menerapkan kaidah fikih itu yang al-hukmu yaduru ma'illatih. Hukum itu berjalan bersama ilahnya. Ilahnya sabab. Kalau sababnya hilang, hukumnya juga hilang. Nah, ini kenapa haram? Karena ini. Nah, jadi ada ilahnya, illatul hukmi. Ilahnya hilang berarti ya hukumnya berubah. Nah, sekarang nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri ilahnya, karena Allah dan Rasul tidak jelaskan. Kayak contohnya babi tadi. Kenapa babi haram? Apa ilahnya? Nggak dijelasin. Pokoknya babi haram. Ya, mau ada cacing pita atau tidak ada, atau orang bisa mematikan cacing pitanya, tetap saja dia haram. Pokoknya dia dilarang. Jadi jangan diakal-akal kalau ada larangan-larangan Allah dan Rasulullah SAW. Dilarang ya dilarang. Nah, selesai. Baik, ini tentang minum dengan berdiri. Selanjutnya, bab berikutnya. Babu istihbabi kauni saqil qaumi akhirahum syurban. Bab tentang dianjurkan, disukai orang yang memberikan minum kepada satu kaum adalah akhirahum syurban, yang terakhir minum. Jadi kalau ada orang yang mau bawain kopi nih, dia terakhir, jangan duluan, nih gue dulu deh, pisahin, baru dia enggak, dia belakangan, kasih dulu. Nah, begitu anjurannya. Nah, hadisnya nih, an Abi Qatadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal saqil qaumi akhiruhum. Orang yang memberikan minum pada satu kaum adalah yang terakhir di antara mereka. Yakni akhiruhum syurban. Yakni orang yang terakhir minum di antara mereka. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, waqal, dia katakan haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Apa ya ininya, apa hikmahnya? Nah, kok suruh yang terakhir? Ibnu Ruslan katakan begini, wa fil hadits isyaratun ila anna man waliya syai'an min amril ummah fa'alaihi as-sa'yu bima yanfa'uhum. Ini adalah isyarat dari hadis itu bahwa orang yang mengurus urusan umat ini, kalau sekarang mau jadi RT kayak RW kayak sampai presiden gitu, fa'alaihi as-sa'yu fima yanfa'uhum. Wajib baginya berusaha untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk umatnya. Wa daf'i ma yu'dhihim, dan menolak, menyingkirkan hal yang mengganggu, menyakiti mereka. Jadi siapapun yang memimpin umat ini, yang ngurus urusan umat ini, dia harus berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk umatnya dan menyingkirkan, menolak hal-hal yang mengganggu, yang menyakiti mereka. Wa taqdimi maslahatihim ala maslahatih. Yang kedua ini yang berat ya. Dan mendahulukan maslahat mereka sebelum atau daripada maslahatnya sendiri. Belum ada ya pemimpinnya kayak begini ya. Nah, lebih mementingkan maslahat, kepentingan umatnya daripada dirinya sendiri. Jadi tadi dicontohkan sederhana sama Rasul, yang memberikan minum kepada satu kaum
adalah yang terakhir minumnya. Jadi artinya mendahulukan yang dipimpin daripada dirinya sendiri. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Wa kadza fil it'ami was sa'yi. Nah, demikian juga di dalam memberikan makan dan memberikan minum. Wa kadzalika fil it'ami was saqi fa yabda'u bikabiril qaum, maka dia mulai dengan yang paling besar atau paling tua dari kaum itu, tsumma biman yalih, kemudian berikutnya wa hakadza tsumma yashrabu ma baqiya minhum, kemudian dia minum yang tersisa di antara mereka. Nah, ini pernah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dulu Ahlus Suffah, para penghuni serambi masjid Rasulullah SAW, ini kan orang-orang fakir. Mereka fakir bukan karena pemalas, bukan. Mereka fakir karena hijrah. Jadi kaum muhajirin ini karena taatnya, karena cintanya terhadap Allah dan Rasul, Allah perintahkan untuk hijrah. Nah, kalau di Madinah tidak punya saudara, nggak punya juga harta, maka hidup sebagai fuqara, ditampung di poskonya adalah serambi masjid Rasul. Karena itu mereka dikenal dengan sebutan Ahlus Suffah, para penghuni serambi masjid. Ahlus Suffah. Nah, kemudian waktu mereka habis untuk jihad di jalan Allah, sehingga tidak ada waktu untuk mencari rizki. Jadi begini sebab fakir mereka, bukan karena sebab lain. Jadi para sahabat Masya Allah tuh nggak mampu kita kalau kayak sahabat. Hijrah, tadinya hidup berkecukupan di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah sebagai orang-orang fakir. Nah, kemudian kalau anak istrinya nggak mau diajak hijrah, nggak mau masuk Islam, ya sudah ditinggal. Nah, nggak bawa apa-apa, nggak punya keluarga, nggak punya apa-apa, hidup sebagai fuqara. Lalu ada sebenarnya di antara mereka yang pinter. Sebelum hijrah tuh harta bendanya dijual-jualin, ditukar dengan emas, lalu dikubur di beberapa tempat. Siapa itu? Suhaib Ar-Rumi, karena dia pendatang. Suhaib Ar-Rumi itu dulunya budak keturunan Romawi itulah. Nah, Suhaib itu si bule Ar-Rumi gitu. Dia pinter. Nah, maksudnya kalau nanti Allah memberikan Fathu Makkah, nah, dia masih punya simpenan di situ. Ternyata diam-diam rencananya ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Nah, pada saat dia mau keluar hijrah dari Madinah, dicegat sama orang-orang Quraisy. Enak aja mau pergi begitu saja. Ji'tana sa'lukan, dulu kamu datang kepada kami dalam keadaan fakir. Sekarang mau pergi, bisa mau apa? Ya, tunjukkan dulu dong di mana engkau simpan harta bendamu. Kata Suhaib, kalau saya tunjukkan, boleh saya hijrah. Boleh ambil di sini. Boleh ngumpulin, karena sudah rindunya untuk bertemu dengan Rasul, karena taatnya terhadap Allah dan Rasul, harus hijrah, ya hijrah, tinggalin deh semuanya. No, ambil. Dia hijrah. Sampai Madinah disambut oleh Rasul, dipeluk oleh Rasul. Rasul katakan, Robihal bai'u Suhaib, Robihal bai'u Suhaib. Perdaganganmu beruntung, wahai Suhaib, perdaganganmu beruntung, wahai Suhaib. Kenapa? Karena sudah turun ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas may yashri nafsahu, dan seterusnya. Di antara manusia ada yang jual atau korbankan dirinya karena mencari redha Allah. Nah, di antaranya adalah sahabat Suhaib Ar-Rumi tadi. Nabi dah sedikit tentang Ahlus Suffah. Nah, kata Abu Hurairah, ini cerita Abu Hurairah, dia ada di depan gang. Kenapa?
lapar. Abu Hurairah juga termasuk ahlus sufah. Lapar, Rasul lewat, Rasul senyum. Ya, ngelihat orang apa? Lapar, Rasul senyum. Yuk ikut, kata Rasul. Diajak ke rumah Rasul. Sampai rumah Rasul ternyata ada seteko susu. Keluarga Rasul katakan, ya Rasulullah tadi ada orang kasih hadiah susu. Rasul begitu dapat hadiah susu, suruh Abu Hurairah panggil tuh ahlus sufah. Nah, ini pemimpin yang baik ya, Rasul. Di saat susah seperti itu ada hadiah susu, Rasul juga perlu. Abu Hurairah juga haus, lapar nih. Tapi suruh panggil ahlus sufah dulu, panggil mereka. Kata Abu Hurairah begitu dipanggil, banyak mereka masuk ke rumah Rasul, saya berkeliling. Nah, baru diedarkan oleh Abu Hurairah. Coba kasih Abu Hurairah, kasih Antoni minum. Satu lagi terus. Ya kan, ya Allah, tersisa apa enggak nih susu? Ini dalam hati Abu Hurairah masih ada enggak? Terus ternyata cukup. Nah, ini salah satu mukjizah yang Allah berikan kepada Rasul, mencukupi semuanya. Dan setelah mereka sudah selesai minum, kembali lagi ke masjid. Kata Rasul, masih ada sisanya enggak wahai Abu Hurairah? Sekarang tinggal aku dan engkau. Nah, ternyata masih cukup buat Rasul dan juga buat Abu Hurairah dan semuanya kenyang. Nah, ini contoh sakil kaum akhiruhum. Yang memberi minum kepada satu kaum adalah akhiruhum, yakni akhiruhum syurban, yang terakhir minum. Ya, nah kemudian ke Ibnu Ruslan tadi katakan bukan soal itu saja sebetulnya. Jadi ini adalah isyarat, petunjuk buat para pemimpin, buat orang yang memimpin umat ini, supaya lebih mendahulukan maslahat atau kepentingan umatnya daripada dirinya sendiri. Ya Allah, apa masih ada yang kayak begini ya? Mementingkan maslahat umatnya. Baik, kemudian bab berikutnya masih berkenaan dengan minum. Babu jawazi syurbi min jami'il awani at-tahirah. Bab bolehnya minum dari semua wadah, semua bejana yang suci, ghairadz zahabi wal fiddah, selain emas dan perak. Ada yang pernah minum di cangkir yang terbuat dari emas? Pernah? Ngumpulin buat mahar aja nggak ngumpul-ngumpul ya. Gimana beli cangkir yang terbuat dari emas ya. Duit udah ini pakai lagi ya, belum jadi lagi kawin ya. Baik, nah. Wa jawazil qar'i wa huwa syurbu bil fam minan nahri wa ghairi bi ghairi ina wala yadin. Boleh juga al-qar'u itu ini apa bahasa kasarnya ngokop lah gitu. Minum langsung ke air tanpa wadah, tanpa tangan, jadi dikali itu, ngokop aja begitu. Ya boleh. Ini bicara kali kalau dulu bersih. Oh iya, menjadi nggak bersih itu kan karena manusia juga kan. Ya, kampung mana yang masih bersih? Ayo. Dulu saya masih kecil juga begitu, orang biasa di kali yang sumber nih, yang masih bening. Sekarang ya nggak berani lah, karena di sawah kiri kanannya sudah pakai pestisida. Bahaya kalau sekarang. Dulu nggak apa-apa. Air sumur orang minum langsung dari sumur. Ya insya Allah Bang Cep masih ngalamin ya zaman itu ya, orang biasa minum dari sumur. Kalau sekarang kebanyakan nih manusia juga lah ya. Ya salah manusia sendiri. Baik, kemudian wa tahrim isti'mali ina'idz dzahabi wal fiddati fi syurbi wal akli. Dan haramnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk minum dan makan. Wat thaharah, bersuci, wasairi wujuhil isti'mal, dan berbagai penggunaan. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama,
An Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas semoga Allah ridhoi, dia katakan, hadaratis shalah, datang waktu salat. Faqama man kana qaribad dar ila ahlih, maka berdirilah, berangkatlah orang yang rumahnya dekat, dia berangkat ke keluarganya, pulang. Maksudnya begini, begitu datang waktu sholat, yang rumahnya dekat pada pulang, ambil air wudhu di rumah. Wa baqiya qaumun, dan tersisalah satu kaum. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijarah, lalu didatangkan kepada Rasul wadah yang terbuat dari batu. Nah, maksudnya air. Fasawural mikhdab ayyabsuta fihi kaffah, maka mikhdab atau tempat tadi terlalu sempit bagi Rasul untuk membentangkan atau telapak tangan, untuk memasukkan telapak tangan yang nggak bisa dipakai untuk berwudu. Fatawaddu al qaumu kulluhum, lalu kaum itu pun berwudu semuanya. Ini diringkas di hadis ini, nanti lebih jelas di riwayat berikutnya. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW masukkan tangannya di tempat itu, kemudian diangkat, nah keluarlah air dari celah-celah jari-jari Rasulullah SAW. Kemudian fatawaddu al qaumu kulluhum, kaum itu yakni para sahabat yang ada di situ semuanya berwudu. Qalu, mereka bertanya, kam kuntum, bertanya kepada Anas bin Malik, berapa kalian? Qal thamanin wa ziyadah, 80 lebih. Ini hadis disepakati oleh Bukhari Muslim, dan ini adalah riwayat Bukhari. Yang ada di riwayat Muslim lafadznya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma', Nabi minta wadah air yang berisi air, fa'utiya bi qadahin rahrah, lalu didatangkan kepada kami wadah yang ceper, fihi syai'un min ma', yang di dalamnya ada sedikit air. Fawadha'a asabi'ahu fi, Nabi letakkan jari-jarinya padanya. Qala Anas katakan, faja'altu anzuru ilal ma' yambu'u min baini asabi'i, mulailah aku melihat kepada air yang memancar dari celah-celah jari-jarinya. Fa khazartu man tawadda'a, saya menghitung orang yang berwudu, ma bainas sab'in ila thamanin, yaitu antara 70 sampai 80 orang. Baik, jadi ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Mukjizah itu artinya adalah yang mengalahkan. Mukjizahnya yang mengalahkan, maksudnya adalah hal-hal yang khariqah lil adah, hal-hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Nah, tujuannya untuk mengalahkan kaumnya, untuk membuktikan bahwa ini adalah utusan Allah. Nah, mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul itu berbeda-beda. Kalau kata para ulama itu sesuai dengan kondisi umat masing-masing. Kayak contohnya Nabi Musa alaihissalam, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya karena waktu itu sedang ramai-ramainya sihir, maka mukjizat Nabi Musa adalah yang dapat mengalahkan kemampuan tukang-tukang sihir. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam, karena pada waktu itu sedang ramai-ramainya ketabiban, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa yang mengalahkan kemampuan para tabib. Dulu nggak ada tabib bisa mengobati orang buta, sopak dan seterusnya, apalagi menghidupkan yang mati. Nah, Allah berikan pada Nabi Isa yang mengalahkan kemampuan mereka semuanya. Mukjizat-mukjizat itu semuanya bersifat hisiyah, yakni bisa dilihat gitu. Cuma nggak bisa dibuktiin sekarang karena sudah berlalu. Nah, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul ada yang kayak begitu, termasuk ini, tapi kan sudah nggak bisa kita buktikan kan. Tapi ada mu'jizatun kubra, mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quranul Karim. Ini mukjizat yang terbesar. Sifatnya beda dengan tadi, nggak bersifat indrawi itu. Kalau kita lihat isinya, masya Allah, dilihat dari segi bahasanya, dia mengalahkan kemampuan
para penyair, sebab waktu itu lagi ramai-ramainya syair, maka Quran datang dengan bahasa yang mengalahkan kemampuan para penyair. Tapi Rasul bukan penyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak ajarkan syair kepadanya dan itu tidak pantas. Rasul nggak bisa bersyair. Suatu ketika Nabi mau bersyair, ada Aisyah kata saya, nggak begitu ya Rasul, yang benar loh, pinteran Aisyah. Abu Bakar juga pernah katakan ke Rasul, ya Rasulullah nggak begitu, yang benar begini. Apa maksudnya? Ya Rasul bukan penyair, tapi Quran datang dengan bahasa yang keindahannya mengalahkan para penyair. Nah ini menunjukkan bahwa itu adalah benar dari Allah. Jadi itu mukjizat, mukjizatnya yang mengalahkan. Sampai sekarang orang juga nggak bisa bikin yang kayak Quran, dan ditantang dalam Al-Quran untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran. Ada sih dulu orang Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu ini, asal ada ayat yang turun kan dipantau. Kalau di dalam Quran ada surah Al-Fil, dia bikin juga surah Al-Fil. Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Gajah, tahukah kamu gajah? Nah, dia punya belalai yang panjang. Yes, sanjaknya bener ya, il. Cuman tuh pelajaran PAUD ya begitu. Gajah, tahukah kamu gajah? Maknanya apa ini? Nah, coba kalau Quran kan beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah engkau apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap tentara gajah? Sekali disebut ashabul fil, nah kita ingat peristiwa jauh di belakang, yakni jauh sebelum itu, yaitu ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Di saat itu Abrahah dengan membawa pasukan yang mengendarai gajah mau menghancurkan Ka'bah, dan akhirnya dihancurkan oleh Allah. Nah begitu ingat Abrahah, ingat lagi siapa Abrahah? Abrahah itu penguasa wilayah Himyar di Yaman sana. Nah, siapa dia? Dia itu gubernur dari Najasyi, yaitu penguasa di Habasyah di Ethiopia, dan kisahnya panjang. Jadi disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita ingat jauh ke belakang. Bagaimana ceritanya Abrahah kok bisa berkuasa di Himyar itu? Ya dulu ada raja yang zalim yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian ada seorang pemuda yang belajar sihir, juga belajar dari rahib, yang akhirnya ringkas ceritanya membuat penduduknya beriman kepada Allah. Nah, lalu semuanya dibunuh-bunuhin, disuruh masuk ke dalam parit. Nah itu ashabul ukhdud yang disebut di ayat di surah Al-Buruj itu. Ashabul ukhdud. Nah, dan seterusnya. Jadi beda dengan yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab. Apalagi yang lain-lain, lebih nggak aneh lagi, nabi-nabi palsu. Jadi kok bisa ya ada nabi-nabi palsu? Ya Allah alam apa sebabnya. Kadang orang ngiri juga sih. Nah, ngiri, kenapa ya nabinya kok bukan dari golongan saya? Nggak usah ngiri, itu terserah Allah. Yang mau diangkat jadi nabi siapa saja itu urusan Allah. Ntar orang Betawi ngiri, kok nggak ada nabi Betawi, dibikin nabi-nabian. Orang Jawa ngiri, nah, terus bikin nabi Jawa dan seterusnya. Ya benar, lalu muncul ada Musaddek, ada Lia Eden, ada Mirza Ghulam Ahmad. Nggak bisa mau bikin yang seperti yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Ini sedikit tentang mukjizat. Kalau Rasul lengkap mukjizatnya. Mukjizat yang model-model begini ada, mukjizat yang mukjizatun kubra yang terbesar tadi juga ada, yaitu Al-Qur'anul Karim. Saya lanjutkan dulu ya, belum ngantuk kan? Nah, baik, saya tambah. Yang kedua, wa an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala atana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW datang kepada kami, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin fatawadda'a. Lalu kami keluarkan untuk Nabi
air di dalam taur. Taur itu kayak sejenis teko lah gitu. Min sufrin, yang terbuat dari sufrin kayak kuningan gitu, jadi jenis kuningan. Fatawaddoa, Nabi berwudu darinya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Maksudnya apa? Boleh wadah yang terbuat dari kuningan, tembaga dan yang seumpama boleh. Yang dilarang cuma emas dan perak. Lagi siapa yang punya wadah emas dan perak? Ya. Wa an Jabirin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar. Dan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat seorang lelaki dari kaum Ansar. Wa ma'ahu sahibun lah, dan bersama Rasul ada temannya. Faqala Rasulullah sallallahu, lalu Rasulullah katakan, in kana indaka ma'un baitun hadhihi lailah fi syannah, kalau engkau punya air yang bermalam di malam ini, maksudnya didiamkan biar mengendap itu kotorannya, fi syannah, di geriba, wa illa, kalau tidak ya qara'na, saya mau ngokop aja deh kalau memang nggak ada. Kalau ada Nabi minta, itu yang rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, saya lanjutkan hadis yang keempat. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil harir wad dibaj. Sesungguhnya Nabi melarang kami dari al-harir. Harir itu sutra tipis, wad dibaj sutra tebal. Maksudnya buat siapa? Buat lelaki. Jadi kalau perempuan bebas mau pakai sutra boleh, pakai yang lain boleh, kalau laki dilarang. Jadi kalau ente punya duit buat beli sutra, kasih istrinya saja, jangan apa. Sutra mahal. Tanya Pak Haji waktu di Metro, mahal ya sutra yang asli. Kalau sutra-sutraan ya murah. Jadi dilarang nih buat laki. Lalu Nabi punya juga jubah. Jubah yang belahannya itu sutra, kerahnya sutra. Nah kalau begitu boleh. Tapi kalau semuanya sutra itu dilarang. Kemudian wasyurbi fi aniyati dzahab wal fiddah, dan minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Waqal, dan Nabi katakan, hunna lahum fid dunya, itu buat mereka di dunia. yakni emas dan perak buat orang kafir di dunia. Wahiyalakum fil akhirah, dia buat kamu di akhirat. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Apa maksudnya? Ada yang bilang begini, tuh orang kafir memang dikasih kaya sama Allah tuh. Tuh buat mereka di dunia, buat kamu di akhirat. Bukan begitu. Umat Islam yang mampu juga banyak, yang mampu minum makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, tapi dilarang. Nah, orang kafir lah yang berlebih-lebihan dalam hal itu. Berarti sekalipun kita dibolehkan menikmati apa yang Allah berikan, Allah yang anugerahkan kepada kita, tetapi tetap ada batas-batasnya. Tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti orang lupa mati, bahwa semuanya nanti akan ditinggalkan. Nah, jadi boleh menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, tapi tetap ada batasannya. Sekarang ancamannya. Hadis kelima. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum di wadah-wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam, hanyalah sungguhnya dia tuangkan dalam perutnya neraka jahanam. Ini riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat Muslim lafadznya innalladzi ya'kulu aw yashrab, sesungguhnya orang yang makan dan minum fi aniyatil fiddah wal dhahab, di wadah yang terbuat dari perak dan emas dan seterusnya, yaitu hanyalah sungguhnya dia menuangkan api ke dalam perutnya. Di riwayat yang lain, wa man syariba fi ina'in min dhahab aw fiddah. Jadi dibalik gitu. Barang siapa minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam, hanyalah sungguhnya dia tuangkan dalam perutnya neraka jahanam. Jadi kesimpulannya, hadis-hadis tadi
semuanya melarang makan, minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Yang kedua, larangan buat lelaki untuk memakai pakaian terbuat dari sutra. Baik, sampai dengan hadis ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Ya. Tentang masalah laki-laki pakai sutra saja. Ya. Kan ada sarung saja. Ya. Namanya mereknya Gimana ya sarungnya?